Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Nindi. Di video kali ini, Miss akan menjelaskan tentang bilangan kuantum yang merupakan seri terakhir dari materi struktur atom. Oke, kita bahas bersama-sama apa itu bilangan kuantum. Jadi, bagaimana cara menggambarkan posisi elektron di dalam atom? Nah, jawabannya adalah menggunakan bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menggambarkan peluang atau kebolehjadian posisi elektron di dalam kulit atom atau tingkat energi atom. Nah, bilangan kuantum ini ditentukan oleh 4 jenis. Ada kulit atau tingkat energi orbital, ada subkulit atau subtingkat energi orbital. Yang ketiga adalah arah orientasi orbital. Yang keempat adalah arah rotasi elektron. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu tingkat energi orbital atau kulit atom. Nah, yang menandakan tingkat energi orbital atau kulit atom ini disebut sebagai bilangan kuantum utama atau N. Ya, nah bagaimana cara menentukannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum utama atau N, kalian kan sudah kenal. Waktu itu kita udah bahas di teori atom Bohr. Ada yang namanya kulit K, L, M, N, O, dan seterusnya. Ya, nah ini kan ada angkanya nih. Ada 1, 2, berarti ini kulit pertama, kulit K. Kedua L, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, angka-angka inilah yang disebut sebagai bilangan kuantum utama. Jadi kalau di kulit yang pertama berarti N-nya sama dengan 1. Jadi ini N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya nih, kita buat konfigurasi elektron dari karbon, 6 ya nomor atomnya, itu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, sekarang kita lihat, jadi bilangan kuantum utama itu dilihat dari elektron terakhir. Ya. Dilihat dari elektron terakhir, kita lihat di sini. Mana angkanya? Di sini kan 2p2. Nah, inilah yang disebut sebagai N. Gitu ya. Jadi misalnya nih, ada yang nomor atomnya 11 misalnya, Na. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kita lihat di elektron terakhir. Nah, ini berarti N-nya yang mana? N-nya adalah 3. Gitu ya, itu untuk bilangan kuantum utama. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang selanjutnya. Lanjut ke bilangan kuantum yang selanjutnya, yaitu bilangan kuantum azimut atau L. Jadi, kalau yang pertama tadi bilangan kuantum utama atau N, ya yang kedua ini adalah bilangan kuantum azimut, lambangnya adalah L. Menentukan subtingkat energi orbital atau subkulit atom. Nah, nilai dari bilangan kuantum azimut ini merupakan nilai semua bilangan mulai dari 0 sampai dengan N-1 untuk setiap nilai N. Atau bisa kita tuliskan nilai L sama dengan 0 sampai dengan N-1. Jadi, bilangan kuantum azimut ini sangat berhubungan erat dengan bilangan kuantum utama. Contohnya, jika N-nya sama dengan 1, maka nilai L-nya sama dengan 0. Dari mana Miss 0-nya? 1 dikurang 1 berarti 0. Nah, kalau misalnya N-nya itu 2, maka nilai L-nya itu mulai dari 0 sampai dengan N-1. 2 dikurang 1
berarti 1 gitu ya. Lalu kalau N-nya 3 berarti nilainya 0, 1, 2. Jadi yang terakhir ini adalah N-nya ini kan 3 kurang 1 berarti 2. Nah 2 ini adalah yang terakhirnya gitu ya. Kalau N-nya 4 berarti 0, 1, 2, 3. Nah, Miss mau jelasin nih penggambarannya seperti apa. Jadi hubungan antara bilangan kuantum azimut dengan bilangan kuantum utama. Oke, simak penjelasan Miss ya. Ternyata kelompok orbital dengan bilangan kuantum dan bilangan kuantum azimut yang sama dapat membentuk satu subkulit atau subtingkat energi orbital. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini Miss punya nih. Contohnya kulit K. N-nya sama dengan 1. Nilai L-nya sama dengan 0. Berarti kulit K terdapat satu subkulit. Nah, ini maksudnya gimana nih? Jadi, kita kan kenal tuh ada yang namanya subkulit atau subtingkat energi orbital tuh ada 4. Ada S, P, D, dan F. Nah, S, P, D, F ini dilambangkan dengan 0, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya nilai L-nya itu 0, berarti dia subkulit S. Kalau 1 berarti P, kalau D 2, kalau F berarti 3. Nah, ini contohnya gimana nih? N-nya sama dengan 1, berarti 1. L-nya 0, karena 0 berarti S, 1 S gitu. Jadi di kulit yang pertama atau kulit K itu cuman ada satu subkulit yaitu 1 S atau subtingkat energi orbital. Ya. Sekarang kita yang kedua nih. Kalau di kulit yang kedua atau yang N-nya sama dengan 2, berarti 2 ada 0 dan 1, berarti ada 2S dan 2P gitu. Kalau yang N-nya sama dengan 3, berarti ada 0, 1, 2. Berarti ada 3S, 3P, dan ada 3D. Gitu. Nah, kalau yang N-nya sama dengan 4, gimana, Miss? Oke, kalau yang N-nya sama dengan 4, berarti 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, ini sesuai ya dengan yang sudah kita pelajari di konfigurasi Aufbau. Nah, ini kan sama nih urutannya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut itu sangat erat hubungannya. Kita contoh nih. Tadi kan Miss contohkan ada konfigurasinya dari karbon 6C. Tadi 1S2, 2S2, 2P2. Nah ini, lihat elektron terakhirnya. Tadi N-nya itu sama dengan 2. Nah kalau Miss tanya L-nya, berarti apa? Lihat, di sini 2P. P tadi angkanya berapa? Ya, tadi kan S itu 0, P itu 1. Berarti L-nya sama dengan 1. Gitu. Nanti contoh lain nih. Misalnya 11Na tadi. Miss boleh pakai konfigurasi gas mulia ya. Ne3S1. Nah, ini berhenti di 3S1. Berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, misalnya Miss punya unsur transisi misalnya. Misalnya Miss punya 25 Mn atau mangan ya. Nah, 25 Mn ini konfigurasinya adalah Ar, 4S2, 3D5. Nah, kita lihat elektron terakhir. Berarti ini N-nya sama dengan 3,
L-nya berapa? Karena D berarti L-nya adalah S0, P1, D2. Berarti L-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini kita udah bahas dua bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Nah, kita akan bahas bilangan kuantum yang selanjutnya, yaitu bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Ini sudah pernah singgung nih tentang orbital. Ya, kita sudah pelajarin di konfigurasi Aufbau kemarin. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dapat mempunyai nilai semua bilangan bulat mulai dari min L sampai dengan plus L termasuk 0. Nah, contohnya seperti apa? Jadi kalau L-nya 0, nilai M-nya juga 0 gitu ya. Karena 0 tidak ada negatif dan tidak ada positif. Untuk L sama dengan 1, berarti mulai dari min L. Berarti mulai dari min 1, 0 plus 1. Untuk L sama dengan 2, M-nya min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Untuk L sama dengan 3, nilai M-nya ada min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Nah, bilangan kuantum magnetik ini hanya ada 4 saja ya. Hanya ada untuk L sama dengan 0 sampai untuk L sama dengan 3. Nah, ini maksudnya seperti apa, Miss? Yuk, simak penjelasan Miss. Nah, banyaknya nilai M yang diizinkan untuk suatu subkulit atau subtingkat energi orbital itu menunjukkan jumlah orbitalnya. Tadi, subkulit S yang L-nya sama dengan 0, itu nilai M-nya 0. Berarti hanya terdiri atas satu orbital. Ya enggak? Kalau subkulit P, min 1, 0 plus 1. Berarti ada 3 orbital. Subkulit D, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Berarti orbitalnya ada 5. Kalau subkulit F, atau yang L-nya sama dengan 3, berarti nilai M-nya itu ada min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Berarti subkulitnya ada 7 orbital. Nah, Miss gambar ini supaya kalian lebih paham lagi. Nah, untuk yang subkulit S yang L-nya sama dengan 0, nilai M-nya sama dengan 0. Artinya hanya terdiri dari satu orbital. Orbital S berarti satu kotaknya. Nah, ini kita kasih 0 bawahnya. Nah, ini adalah orbital S. Ya. Jadi ini orbital untuk subkulit S. Kalau subkulit P, ada 3 orbitalnya. Nah, kita gambar. Ada 3 orbital. Dia ada 1, 2, 3. Ya, kita kasih angkanya di bawahnya. Min 1, 0, plus 1. Gitu. Ya. Nah, nanti kotak-kotak inilah yang akan kita isikan dengan elektron. Oke. Kalau subkulit D berarti ada 5. Ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis angkanya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Dan yang terakhir, itu untuk subkulit F ada 7 orbital. Oke, kita gambar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri nomor min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, nanti orbital-orbital inilah yang akan kita isikan dengan elektron. Jadi kita udah punya 3 bilangan kuantum nih. Oke, kita coba aplikasikan di bilangan di nomor atom karbon tadi ya, 6C. 1S2, 2S2,
2p2. Lihat elektron terakhir. N-nya 2, L-nya P tadi adalah 1 ya. Nah, karena P berarti M-nya itu antara min 1, 0 atau plus 1. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita gambar. Kita gambar. Nah, karena ada 2, ingat mengisikannya dengan menggunakan aturan Han. Ya, ke samping dulu, ke atas dulu ininya, gambarnya 1, 2. Nah, tadi ini min 1, 0, plus 1. Berarti karena elektron terakhirnya ada di 0, berarti M-nya adalah 0 gitu. Misalnya kalau 8 oksigen ya. 8 oksigen, nomor atomnya 8. Berarti 1s2, 2s2, 2p4 ya. Oke. Ini mirip dengan C ya. Lihat elektron terakhir. N-nya 2, L-nya adalah 1 ya karena P di sini. Lalu kita gambar. 1, 2, 3. Nah, ini ada 4 nih. Jangan lupa tulis angkanya min 1, 0, plus 1, 1, 2, 3, 4. Nah, berhentinya di min 1 nih. Maka M-nya adalah min 1. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin, ya, atau yang menentukan arah orientasi elektron. Nah, bilangan kuantum spin ini hanya ada 2 ya. 1, 2. Yang ini nilainya plus setengah. Nah, bilangan kuantum spin ini dilambangkan dengan S ya. Yang ini nilainya min setengah gitu. Contohnya gimana? Nah, kita pakai yang tadi aja ya. Si karbon tadi. Karbon. Nah, oke. N-nya 2, L-nya 1, M-nya 0. Nah, spinnya berapa? Lihat, ini ke atas atau ke bawah? Karena ke atas berarti spinnya plus setengah. Gitu. Nah, kalau O tadi, terakhirnya ini mengarah ke bawah. Berarti spinnya adalah min 1/2. Nah, ada satu fakta nih. Kalau semua elektron itu tidak mungkin punya bilangan kuantum yang sama. Nah, ini udah dijelaskan juga oleh Pauli ya dalam asas larangan Pauli. Gitu. Oke, kita coba untuk latihan soal ya. Kita coba atom yang lain nih. Misalnya Miss punya 16S misalnya. Ya. Nanti kita buat konfigurasinya dulu, boleh pakai NE ya. 3S2, 3P4. Nah, oke. Berarti kita lihat elektron terakhir. Ini N-nya sama dengan 3. Lalu L-nya sama dengan, ingat P. P tadi kan S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Berarti L-nya adalah 1. Lalu M-nya sama dengan, kita gambar dulu. Ini karena P ya. Kita gambar. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Min 1, 0, plus 1. Karena berhenti di min 1, berarti M-nya sama dengan min 1. Dan S-nya adalah, karena mengarah ke bawah, min 1/2. Gitu ya. Contoh lain deh, misalnya di unsur transisi. Misalnya siapa ya?
Misalnya Miss punya 26 Fe. Oke, konfigurasinya kita boleh pakai AR ya, 4S2 3D6 ya, 4S2 3D6. Oke, kita lihat elektron terakhir. Nah, berarti ini N-nya 3, terus L-nya karena D berarti 2 ya. M-nya itu kita gambar terlebih dahulu. Ingat, D itu ada 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita tulis dulu nih min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Karena ada 6, kita isi dulu ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah berarti di mana nih? Berartinya di min 2. Berarti M-nya min 2. S-nya karena ke bawah berarti min 1/2. Gitu. Nah, dari bilangan kuantum kita juga bisa tentukan nomor atomnya. Gitu. Nih, coba ya. Miss punya bilangan kuantum nih. Misalnya ada 4 bilangan kuantum nih. Misalnya diketahui sekelompok bilangan kuantum ya, ada 3. Lalu 1 plus 1 dan min 1/2. Nah, ini berturut-turut ya. Dari N, L, M, dan S. Ini yang pertama. Yang kedua, Miss punya 3, 2, min 1, plus setengah. Gitu. Oke, kita coba mencari tahu mereka ini nomor atomnya berapa ya. Caranya adalah kita harus tebak nih elektron terakhirnya ini berhentinya di mana. Kita cobain nomor 1 dulu. Karena ini N-nya 3, berarti tulis 3 di depannya. L-nya 1. Berarti S0, L1 itu P. Berarti 3P. Nah, karena M-nya plus 1, kita gambar dulu nih. Gambar 1, 2, 3. Kita kasih angkanya min 1, 0, plus 1. Oke, plus 1 nih. 1, 2, 3. Nah, kita lihat spinnya. Spinnya ternyata min setengah. Oh, berarti lanjut nih. Karena kalau sampai sini aja, dia plus setengah ya. Karena di atas ini. Berarti kita lanjut isinya. 4 ya, 5, 6. Berarti ini 3P6. Nah, udah dapat nih elektron tadinya 3P6. Kita lengkapi dari awal ya. 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6. Ternyata unsur ini, kita kasih X ya, punya nomor atom 18. Nah, siapa nomor atom 18? Yaitu AR ya. Gitu, atau argon. Kita coba yang kedua. Yang kedua nih. Oke. Sama caranya, yang kedua ini 3. Karena 2 berarti D. Ya. D kita gambar dulu nih, kotaknya ada 5, orbitalnya ada 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kasih angkanya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke. Kita lihat ini berhentinya di min 1 dan plus setengah. Berarti 1, 2. Perlu lanjut atau enggak? Nah, karena ini plus setengah, ya udah berarti sampai sini aja. Berarti ini 3D2. Nah, ini nomor atom yang punya 3D2. Siapa? Oke, kita boleh pakai konfigurasi AR ini ya. AR 4S2
3D2. Nah, ternyata ini nomor atomnya misalnya ini A ya, adalah 22. Nah, 22 ini adalah titanium ya, Ti 22 gitu. Bisa ya? Oke. Nah, kemarin kan Miss udah sempat kasih soal, tapi belum kita bahas. Nanti kita akan bahas bersama-sama melalui Google Meet. Kita tidak hanya menentukan konfigurasi elektron dari atom-atomnya, tapi kita juga akan tentukan bilangan kuantum gitu. Oke?